sehingga bisa menjadi persembahan yang sejati dan berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ya Roh Kudus. Bertampaklah di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan setiap pribadi-pribadi kami. Mungkin umat-umat Tuhan datang dengan membawa pergumulan, dengan membawa tantangan, dengan membawa sakit penyakit, dengan membawa persoalan hidup, dengan membawa kekhawatiran, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Dan pada pagi hari ini mereka letakkan semuanya itu di bawah kaki salib Tuhan. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka dan teguhkanlah hati mereka, sehingga mereka tidak diombang-ambingkan dan tidak melimpah ke kiri dan ke kanan, agar perjalanannya dibuat Tuhan berhasil sampai mencapai garis akhir, sampai nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Berkati hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman-Mu yang akan menguatkan kami, memampukan kami. Firman-Mu bukan hanya untuk umat-Mu saja, tetapi firman-Mu terlebih lagi untuk hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi salah satu pribadi yang bisa menjadi contoh di dalam pengiringan kepada Tuhan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam cinta kepada Tuhan, agar semua keluarga besar kami, umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman kami, semuanya boleh mengalami hal yang sama seperti hamba merasakan hingga pada pagi hari ini. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam. Pagi hari ini kita patut bersyukur dan bersukacita. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita ada di dalam rumah Tuhan. Saya selalu ulang kalimat ini setiap menyampaikan firman Tuhan, setiap berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita ada jemaat-jemaat Tuhan yang bertanya sharing melalui Telegram maupun melalui WhatsApp. Saya cuma selalu katakan, tetaplah menjadi pribadi yang setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Pagi hari ini, di akhir minggu ini dan bulan depan, kita akan bicara mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di pagi hari ini saya akan coba bicara mengenal pribadi Roh Kudus. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Banyak orang Kristen yang menjadi orang Kristen hanya tahu Roh Kudus tapi tak kenal Roh Kudus. Hanya pernah mendengar kata Roh Kudus yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan dan dibaca melalui Alkitab, tetapi kita tidak pernah merasakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa sebelum hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sebelum hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus kenal dulu siapa pribadi Roh Kudus. Setuju? Itu sebabnya saya ingin sedikit mengajar pada saudara atau mengingatkan kepada saudara semuanya apa saja yang Yesus katakan tentang Roh Kudus. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu pagi hari ini kita akan mengenal, maka kita akan sayang kepada yang kita kenal. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kenapa Yesus mengatakan pada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu? Karena menurut saya,
gelisah. Mereka sedang gundah gulana, mereka sedang cemas, mereka sedang khawatir, mereka sedang bimbang, dan kekhawatiran itu bisa dibaca oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Apa sih yang mereka gelisahkan? Maksudnya apa sih yang murid-murid gelisahkan? Kenapa para murid gundah gulana? Kenapa mereka khawatir? Kenapa mereka cemas? Bukankah Yesus bersama dengan mereka selama ini? Tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau Yesus bersama-sama dengan mereka tentunya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ya sebelum ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan rangkaian dari sebuah kejadian. Dan dimulai dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 33. Di mana di situ Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya itu tinggal sedikit lagi. Dan bahwa dia, Tuhan Yesus, segera akan meninggalkan mereka. Bisakah saudara bayangkan kalau saudara itu adalah salah satu daripada murid-murid Tuhan Yesus yang berada di tempat itu pada saat itu? Saya pikir merupakan hal yang normal kalau mereka itu merasa gundah gulana. Saya pikir itu hal yang normal kalau mereka merasa gelisah. Karena saudara bisa bayangkan bahwa mereka itu para murid-murid Tuhan Yesus, mereka itu sudah menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan orang tua mereka untuk mengikut Tuhan. Bahkan ada juga yang meninggalkan pekerjaan lama mereka untuk mengikut Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan selama lebih daripada 3,5 tahun atau 3 tahun lebih mereka itu mengikuti Tuhan. 3 tahun bukanlah waktu yang cukup lama, tapi selama 3 tahun itu mereka mengalami hal-hal yang mengagumkan. Kalau boleh saya bilang, para murid itu mengalami kehidupan yang sangat-sangat luar biasa. Bersama dengan Tuhan Yesus mereka itu berkeliling, Bapak Ibu Saudara. Mereka dari desa ke desa, dari kota ke kota, mereka melakukan penginjilan, mewartakan Injil keselamatan terhadap orang banyak. Kalau saya boleh bilang, mereka hidupnya itu sangat luar biasa. Mereka berkeliling, berjalan, dan begitu banyak orang yang ingin ikut Tuhan pada waktu itu. Tetapi tidak mempunyai kedekatan seperti para murid-muridnya, khususnya ke-12 murid-muridnya. Walaupun banyak yang mau ikut berbondong-bondong, mau ikut Yesus, mau mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi, mereka orang banyak ini mau ikut. Tetapi mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu yang ke-12 murid itu memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan. Mereka melihat sendiri bagaimana Yesus itu melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli, orang lumpuh, dan lain sebagainya. Mereka mendengar dengan dekat bagaimana Yesus mengajar, dan setiap kali kesempatan mereka mendengar bagaimana Yesus mengajar kepada mereka tentang kehidupan. Hidup mereka mendekat. Tidur bersama, makan bersama, keliling, berjalan, kemana-mana bersama. Nah, saudara bisa bayangkan, semua hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mujizat-mujizat yang luar biasa yang mereka alami selama 3,5 tahun atau 3 tahun lebih. Nah, sekarang Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid-muridnya,
Dan kalau saudara baca, salah satu murid Petrus bertanya seperti ini di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dikatakan seperti ini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Bahkan Petrus mau memberikan nyawanya supaya dia bisa tahu kemana dia pergi dan dia bisa mengikuti kemana dia pergi. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bukan cuma Petrus yang bertanya kepada Yesus mau kemana, di mana itu tempatnya, tetapi murid yang lainnya. Thomas dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Bahasa sederhana ini seperti ini. Kalau engkau bilang kelak engkau akan bersama-sama dengan aku ke sana, bagaimana caranya? Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kami tidak tahu jalan ke sana. Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus karena gelisah, cemas, khawatir. Semuanya ini akibat dari kegelisahan para murid-murid merespon terhadap perkataan Yesus bahwa dia akan segera meninggalkan mereka dan waktunya tidak lama lagi. Bukan hanya Petrus ataupun Thomas, Filipus muridnya Tuhan Yesus juga kemudian bertanya juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, bertanya kepada Tuhan Yesus. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kenapa dia bertanya demikian? Karena Yesus bilang, "Aku akan pergi ke rumah Bapa." Dan dia bilang, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Filipus sampai seperti itu, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tujuannya supaya Filipus itu tahu Tuhan itu mau ke situ. Kita bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh para murid-murid pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Makanya ayat tersebut muncul karena dari kegelisahan yang dirasakan oleh para murid-muridnya. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang sangat mendasar menurut saya. Karena mereka harus percaya bahwa kepergian Yesus untuk sesuatu yang baik. Mereka harus percaya bahwa Allah tidak pernah bermaksud jahat untuk mereka. Mereka harus percaya bahwa Yesus tidak pernah berbuat jahat, berbuat yang tidak baik untuk mereka. Bahwa Allah itu baik adanya dan Dia tidak merancangkan sesuatu yang jahat buat mereka. Dan kita ketahui bahwa kepergiannya adalah untuk menebus dosa umat manusia. Kepergiannya yang Dia maksud adalah Dia sedang mempersiapkan diri untuk kemudian ditangkap, disalibkan, dan kemudian bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kemudian kita lihat bagaimana kemudian Yesus mulai memperkenalkan pribadi yang lain. Yesus sedang mempersiapkan, ya, nanti ketika Dia pergi, Dia sedang memperkenalkan, Dia sedang memperkenalkan pribadi untuk menemani para murid-muridnya ketika nanti Dia kembali ke surga. Yesus mulai memperkenalkan pribadi yang lain yang disebut dengan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal.
di sini bisa mengerti yang sudah saya sampaikan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17, Yesus berkata seperti ini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan kata seorang di situ. Berarti bukan sesuatu, tapi seseorang. Bukan benda, tetapi seseorang. Seorang pribadi, penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu kalimatnya Tuhan Yesus. Kalau saya jadi murid-murid di situ, ya salah satunya. Kalau saya hadir di situ sebagai murid-murid, saya akan bertanya, siapa Dia? Roh kebenaran itu siapa? Kenapa Dia perlu datang? Kenapa enggak engkau saja lah Tuhan, engkau enggak usah pergi, engkau saja lah. Kenapa engkau mengirim yang lain? Itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Ya, tidak perlu datang. Kenapa engkau saja yang bersama-sama dengan kami? Dan menjadi permasalahan di sini, Dia bukan sesuatu yang bisa dilihat, bisa bayangkan. Kalau Yesus bisa dilihat, ini yang akan dikirim, yang akan diutus, yang menjadi penggantinya seseorang yang tidak bisa dilihat. Dia Roh Kudus, Holy Spirit. Dan di sini harus diakui buat kita bahwa sebagian besar, ya ini perhatikan, bahwa sebagian besar di antara kita ini menjadi persoalan. Karena dari kecil, siapapun kita, termasuk saya dari kecil growing up ya, dari kecil menjadi besar, kita lebih familiar dengan setan daripada dengan Roh Kudus. Betul? Ini menjadi persoalannya. Sejak dari kecil kita tumbuh besar, kita lebih familiar setan, iblis ya, daripada Roh Kudus. Dan di sini harus diakui, ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Kita lebih familiar dengan setan daripada Roh Kudus. Betul atau tidak? Saudara lebih familiar dengan setan atau Roh Kudus? Betul atau tidak? Lebih familiar setan kan daripada Roh Kudus kan? Termasuk saya ketika kecil juga, ketika saya belum mengenal Tuhan juga, lebih familiar setan daripada Roh Kudus. Ini jadi problematik. Dan sejak kecil kita lebih familiar dengan setan, dengan iblis, dengan genderuwo, dengan wewe gombel, ya kan, dengan kuntilanak, dengan tuyul, ya kan, apalagi yang lain sebagainya, apapun namanya itu. Kita lebih familiar dengan yang tadi saya sebutkan daripada kita mengenal familiar dengan Roh Kudus. Sehingga setiap kali Roh Kudus ingin diperkenalkan, kita agak sedikit konsleting, maaf. Ketika Roh Kudus itu diperkenalkan, kita agak sedikit konslet di otak kita. Kalau boleh saya bilang, kita agak sedikit kesulitan untuk bisa mengenal pribadinya, karena dari kecil kita hanya mengenal pribadi setan daripada pribadi Roh Kudus. Karena dari kecil kita sudah lebih dahulu diperkenalkan. Kalau bicara roh, kita bicara soal roh setan. Betul atau tidak? Kalau kita mendengar kata roh, seringkali image kita, gambaran kita itu setan. Betul atau tidak? Makanya sulit untuk memperkenalkan pribadi Roh Kudus. Ini pribadi yang nggak bisa dilihat, dia roh juga, tapi bukan genderuwo, bukan tuyul, bukan wewe gombel, bukan iblis, bukan setan. Dan saya pikir bukan perasaan kita saja, ya, tapi juga permasalahan murid-murid juga. Karena suatu hari ketika saya baca dalam Injil Matius pasal yang ke-14
ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perhatikan, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Perhatikan ayat ini. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka dan terkejut dan berseru apa? Apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ternyata bukan kita saja. Para murid-muridnya juga sama pada waktu itu. Saya baca ayat ini sedikit senang, juga sedikit sedih, Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata bukan kita saja loh yang familiar dan sejak kecil itu dengan setan, dengan genderuwo, dengan tuyul dan lain sebagainya. Murid-murid juga sama. Melihat Yesus jalan di atas air, mereka sangka apa? Hantu. Saya yakin deh, kalau saudara ada di Sungai Katingan, kalau tengah malam ada orang yang berjalan, saudara pasti akan menjadi bukan Roh Kudus. Ya kan? Dari mana mereka bisa bilang itu hantu? Murid-muridnya ini dari mana kok bisa bilang itu hantu? Ya. Kalau dalam hidup mereka, saya yakin mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Kalau dalam selama hidup mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Berarti mereka sejak dari kecil mereka berolah dengan yang namanya setan atau hantu. Dan pada saat Yesus jalan di atas air, mereka bilang itu hantu. Memang kalau dibalik hantu jadi Tuhan sih, tapi kebanyakan hantu. Berarti mereka lebih percaya bahwa hantu bisa berjalan di atas air, Yesus tidak. Betul atau tidak? Mereka lebih percaya setan berjalan di atas air daripada Yesus berjalan di atas air. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu kita sejak kecil sudah familiar, Bapak Ibu Saudara. Itu hantu. Lalu mereka ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan saya rasa saya belum pernah ketemu keluarga, siapapun itu keluarga, yang sedemikian rupa, yang pada waktu anaknya masih kecil, diperkenalkan pada Roh Kudus terlebih dahulu. Biasanya, jangan ke situ nak, ada setan. Apakah itu salah satu di antara kita sebagai orang tua? Kita tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita mulai dari anak kita kecil. Mungkin kita mulai sekarang perlu lakukan itu deh. Mulai sekarang, amin. Perkenalkan Roh Kudus setiap hari di rumah saudara supaya anak saudara tahu. Jadi familiar dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diperkenalkan, dia bisa tahu, dia bisa kenal, dan dia bisa merasakan kuasa Roh Kudus itu. Tetapi kita hidup di dunia dimana semakin serem kayaknya. Semakin pantas diceritakan. Hal-hal yang serem itu semakin pantas diceritakan. Makanya tidak heran di televisi, sinetron-sinetron, film-film horor semakin seru, semakin ramai ditonton orang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, di bioskop ini suka ditayangkan film kenaikan Tuhan Yesus dengan Susana bangkit dari kubur. Pasti di bioskop ratingnya yang lebih tinggi Susana bangkit dari kubur. Lebih suka setan daripada dia film Tuhan Yesus. Dan di sini kita baca bahwa Yesus memperkenalkan seorang pribadi yang bernama Roh Kudus. Dikatakan dia seorang penolong. Roh Kudus itu seorang penolong, bukan sesuatu, tetapi seorang penolong. Artinya, kalau saudara butuh pertolongan, saudara bisa datang kepada dia. Amin. Itu Roh Kudus.
dia seorang pribadi. Dalam Amplified Bible, ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, ini lebih asik lagi nih, karena di dalamnya ada tanda kurungnya, dituliskan itu di Amplified Bible. And I will ask the Father, and He will give you another Comforter. Dalam kurung, Counselor. Dia pribadi Counselor, Helper, penolong, ya, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, that He may remain with you for life. Bahkan kalau saudara baca terus sampai ayat 25 sampai 27 dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ingat, dia bukan sekedar disebut penolong, dia juga disebut penghibur. Artinya kalau saudara butuh penghiburan, saudara bisa datang kepada dia untuk minta penghiburan. Setan nggak bisa menghibur, setan selalu bikin kacau. Tetapi Roh Kudus, dia selalu memberikan penghiburan bagi hati kita yang kacau. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah, ya, Roh Kudus itu yang dimaksud, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain dia penolong, selain dia penghibur, dia bukan sesuatu tetapi pribadi, seorang yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Itu Roh Kudus yang akan menggantikan Yesus ketika nanti dia kembali ke surga, yang akan menggantikan pribadinya untuk menolong kita, akan mengingatkan saudara akan semua yang telah dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang bisa dia lakukan dalam mengingat kita akan firman Tuhan, Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kemudian dia katakan begini di ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang bisa menolong kita, yang bisa menghibur kita, yang bisa mengajarkan segala sesuatunya kepada kita, dan mengingatkan kita akan semua yang Yesus telah katakan melalui kebenaran firman-Nya. Dan yang menarik kemudian, setelah menerangkan pekerjaan Roh Kudus, Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Seolah-olah Yesus menerangkan bahwa ada damai sejahtera yang mengikuti pekerjaan Roh Kudus. Dan damai sejahtera tersebut bukan damai sejahtera yang biasa-biasa saja, tapi damai sejahtera yang sangat-sangat luar biasa. Karena damai sejahtera yang Yesus berikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang percaya kepada kita. Kemudian kalau saudara baca Yohanes pasal yang ke-16 dimulai dari ayat yang ke-7, sekali lagi masih dalam rangkaian Yesus untuk memperkenalkan pribadi Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan dia katakan seperti ini dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu, perhatikan yang saya kasih tanda tebal, adalah lebih berguna bagimu jika aku Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu semuanya bisa bayangkan, kalau saudara itu murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tinggal bersama-sama dengan dia, dan kemudian saudara mendengar apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus berkata seperti ini, adalah lebih baik berguna buat kamu kalau aku pergi. Jadi yang Yesus pikirkan adalah murid-muridnya bisa bayangkan, lebih baik bagimu kalau aku tuh pergi. Bisa bayangkan, yang mengikut Tuhan
Tiba-tiba Yesus ngomongnya memekikkan telinga dan hati mereka. Sebab jikalau aku tidak pergi, kata firman Tuhan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Apalagi? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, ya. Saya senang gaya Tuhan Yesus mempromosikan tentang Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin saudara kepada semua kebenaran. Stop sampai di sini dulu, nanti kita baru lanjutkan ayat ini lagi. Sebab Roh Kudus akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran. Nah itu di Yohanes 16. Kalau saudara baca di Yohanes 14, Yesus kasih tahu siapa itu kebenaran. Itu dirinya sendiri. Siapa itu kebenaran? Itu dirinya sendiri. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Roh Kudus ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kamu perlu Roh Kudus untuk bisa mengenal seluruh kebenaran. Ingat, untuk bisa mengenal seluruh kebenaran Allah, engkau perlu Roh Kudus. Roh setan tidak bisa memberikan kebenaran. Roh setan selalu memberikan kesesatan. Tetapi Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mengenal seluruh kebenaran. Kamu nggak bisa mengenal Yesus dengan kekuatanmu sendiri dan mengerti seluruhnya tentang Dia. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu mengenal Dia secara keseluruhan. Tapi kalau Roh Kudus itu diam di dalam kamu, di dalam saudara, kalau Roh Kudus bersama dengan saudara, Dia akan memimpin kamu mengenal siapa Yesus sebenarnya. Amin. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Karena apa? Karena dia tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Dan saya katakan amin. Jadi semakin engkau bergaul erat dengan Roh Kudus, pribadinya Yesus itu akan semakin nampak. Ini ciri orang Kristen yang tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau membangun hubungan dengan Roh Kudus, pribadinya Yesus itu akan nampak di dalam hidupmu. Amin. Pribadi Yesus itu akan keluar. Pribadi Yesus itu akan memancarkan satu cahaya kehidupan sehingga orang lain boleh melihat engkau itu adalah pribadi yang benar-benar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dialah yang akan memimpin engkau untuk mengenal engkau kepada semua kebenaran. Dikatakan ayat selanjutnya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia bisa memberitahu saudara hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan akan diberitahukan kepada saudara kalau saudara membangun hubungan dengan Roh. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan bukan sekedar pekerjaannya diikuti dengan damai sejahtera saja Bapak Ibu Saudara, tetapi ia akan selalu memuliakan siapa? Yes. Jadi orang Kristen ingat, kalau kita mau dipuji orang, berarti selama ini kita salah. Selama ini kita ingin dihargai orang, berarti rohmu sakit, identitasmu tidak sehat. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang kita lakukan semuanya itu untuk memuliakan
Yesus. Sampai di sini mengerti? Mengerti? Makanya tak kenal, tak sayang. Saudara bilang cinta Yesus, tapi saudara tidak kenal Roh Kudus, itu bohong. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, mulutnya jahat Pak, tapi hatinya baik ada. Kalau mulutnya jahat, hatinya jahat karena itu meluap dari hatinya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari mana kita bisa tahu kalau ini pekerjaan Roh Kudus? Lihat saja siapa yang dimuliakan. Kalau Yesus yang dimuliakan, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saudara berjerih lelah di ladang Tuhan, saudara tidak dapat penghargaan, jangan kecewa. Karena yang saudara lakukan itu tujuannya untuk mempermuliakan nama Yesus. Amin. Kalau kita tidak dipandang, kita tidak dilihat, jangan marah, jangan kecewa. Kalau saudara dan saya masih marah dan kecewa, saya pastikan hidup saya ataupun hidup saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Apa yang kita kerjakan, intinya tujuannya nama Yesus dipermuliakan. Setiap pagi kalau saya ajak doa anak-anak dan keluarga saya di gereja 4:30 pagi, selalu ada kalimat kata-kata yang selalu saya ucapkan setiap hari kalau pagi itu. Biarlah Engkau semakin besar, saya Tuhan, istri saya dan anak saya semakin kecil, agar nama Tuhan dipuji di Amin. Masih kecewa lagi ikut Tuhan? Masih mau marah lagi ikut Tuhan? Mau menjelang Natal ini. Haleluya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sebelum kita belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus kenal dulu siapa Roh Kudus. Kita harus tahu siapa dia. Apa sih peranannya Roh Kudus? Apa sih pekerjaannya Roh Kudus? Dan apa kata Yesus tentang dia? Dan buktinya Yesus berkata bahwa aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan menyertai kamu, bahkan tinggal di dalam kamu. Makanya sering saya katakan, jaga tubuhmu dengan baik-baik, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bagaimana penghuninya itu bisa kerasan? Rawat tubuhmu sebaik-baiknya, rawat hidupmu sebaik-baiknya, supaya Roh Kudus itu betah tinggal di dalam hidup kita. Ya. Dan apa kata Yesus? Aku akan mengutus dia datang kepadamu. Dia akan menyertai kamu, bahkan tinggal di dalam kamu. Dia adalah seorang penolong, dia adalah seorang penghibur. Artinya jikalau saudara butuh pertolongan dia bisa menolong saudara. Saya sudah banyak mengalami sampai hari ini. Saya banyak ditolong oleh Roh Kudus. Dia adalah seorang penghibur. Artinya kalau saudara butuh pertolongan dia, penghiburan dia, ya, saudara datang kepada dia. Jangan cari manusia. Manusia itu mengecewakan. Tetapi Roh Kudus penghibur, dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Jangan belajar kepada manusia, belajar kepada firman yang adalah Roh Kudus. Dia akan mengingatkan saudara, menuntun saudara, memberitahukan saudara tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan akan memberitahukan masa-masa yang akan datang. Bagaimana caranya kita bisa menghadapinya. Dan sebetulnya sebagian besar di antara saudara sudah pernah dengar suaranya. Saudara itu sebenarnya sudah pernah mendengar suaranya, tapi selama ini mungkin saudara tidak ngeh kalau itu suaranya. Siapa yang pernah satu masa dalam kesempatan saudara itu ada di tempat tersendiri lah, mungkin bisa di kamar atau sedang bepergian, berkendara sendiri gitu ya, keluar kota, atau saudara sendirilah, ada di sebuah penginapan atau di sebuah hotel. Kemudian saudara ditawarkan sesuatu, ada satu ajakan untuk saudara itu berbuat jahat. Ada ajakan
untuk saudara itu berbuat tidak benar. Dan pada saat saudara hendak melakukan sesuatu yang tidak baik itu, yang tidak benar itu, tiba-tiba saudara ingat firman Tuhan. Siapa yang mengingatkan itu? Siapa yang mengingatkan itu? Roh Kudus. Benar atau tidak? Betul atau tidak? Pasti bukan iblis yang mengingatkannya. Kalau iblis, kalau kita mau berbuat jahat, wah ayo jahat, dorong supaya bikin keributan, bikin sesuatu yang jahat, bikin hidupnya hancur. Itu iblis. Tapi kalau kita mau berbuat jahat, kita mau berbuat nakal, kita mau berbuat tidak benar, dan tiba-tiba kita diingatkan firman Tuhan untuk kita tidak melakukannya, itu sebenarnya Roh Kudus sedang mengingatkan. Seringkali kita tidak menyadarinya. Betul tidak? Pasti bukan iblis yang mengingatkannya. Pasti juga bukan daging kita juga yang mengingatkannya. Ya. Siapa yang mengingatkan? Tiba-tiba muncul firman Tuhan. Siapa yang mengingatkan firman Tuhan? Tuhan Yesus, Roh Kudus itu Bapak Ibu. Pribadi itu yang mengingatkan. Saudara disakiti, mungkin disakiti suami, disakiti istri, disakiti teman, sepelayanan, disakiti mungkin sesama jemaat, mungkin disakiti hamba Tuhan, mungkin disakiti tetangga kiri kanan. Ya, pengennya saudara itu pengennya mau balas. Saudara pokoknya dendam, mau balas ya. Sedang merancang-rancang pembalasan saudara. Tiba-tiba ingat firman Tuhan. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu, jangan hakimi orang lain. Tiba-tiba mungkin kita siapa tuh yang ngomong? Gak ada yang ngomong, tiba-tiba ada firman Tuhan yang tiba-tiba terlintas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan suka menghakimi. Saya mau katakan kepada saudara, itulah suara Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara mungkin gak kenal, baru ngeh ketika saya sampaikan pada pagi hari, oh ternyata itu Roh Kudus. Dan menurut saya, Roh Kudus itu gak cerewet. Itu pengalaman pribadi saya. Roh Kudus itu gak cerewet. Tidak. Tetapi Roh Kudus itu dia itu akan ngomong di waktu-waktu yang tepat. Dan dia pastikan saudara bisa dengar suaranya. Roh Kudus itu bisa pastikan saudara itu bisa mendengar suaranya. Cuman yang jadi masalahnya, bukankah apakah saudara bisa dengar suaranya? Ini yang jadi masalah. Mau nurut apa tidak dengan suaranya? That's our problem. Itu problem kita, Bapak Ibu. Itu problema kita selama ini. Seringkali kita diingatkan firman Tuhan melalui Roh Kudus. Seringkali kita tidak tahu. Kita tidak mau dengar. Kita melakukan yang kontra dengan apa yang sudah diingatkan oleh Roh Kudus. Bukan bisa dengar, apa enggak? Karena sebagian besar di antara kita, di antara saudara, pernah dengar suara Roh Kudus. Tapi yang jadi masalah daging kita, ini daging kita terlalu kuat sehingga kita enggak menuruti suaranya. Tapi kita menuruti keinginan daging kita sendiri. Itu problema kita. Itu persoalan kita selama ini menjadi orang Kristen. Makanya tidak heran kenapa banyak orang Kristen. Saudara yang datang di tempat ini sudah tidak seperti ini. Banyak orang Kristen hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Hidupnya selalu menyakiti Roh Kudus. Hidupnya tidak mengikuti apa yang diingatkan Roh Kudus. Makanya tidak heran. Hidupnya bukan dipimpin Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh dagingnya sendiri. Makanya tidak heran banyak orang Kristen yang gagal. Tapi Roh Kudus tidak akan menyerah. Kalau saudara bandel pun, Roh Kudus tidak akan pernah menyerah. Betul? Betul? Ya. Dia tidak akan pernah menyerah. Karena dia akan berusaha terus menolong saudara. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Dia akan berusaha menghidup saudara. Dan akan mengajarkan kepada saudara segala sesuatu. Walaupun mungkin saudara bandelnya setengah mati, nakalnya setengah mati, tidak menurut apa yang diingatkan oleh Roh Kudus. Tapi dia akan selalu menghibur kita. Dia selalu mengajarkan segala sesuatu hal buat kita. Sehingga saudara mengenal kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 disebutkan tentang Roh
bukan Yesus yang ngomong. Tapi menurut saya nanti bisa dikoreksi. Nah, ya lebih karena catatan yang ditulis penulis buku ini, yaitu Yohanes. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini penulis Yohanes menuliskan seperti itu. Hidupmu tidak akan menjadi kering kalau engkau percaya ya Yesus. Kenapa banyak orang Kristen mengalami kekeringan rohani? Karena hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mengenal Roh Kudus. Padahal kalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus, ada aliran-aliran air yang mengalir kepadamu dari dalam hatimu. 39 katakan, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi dia merupakan catatan yang ia maksud saat itu adalah Roh Kudus, karena dia belum datang. Sebagai catatan, diingatkan, diberitahukan, diperkenalkan terlebih dahulu kepada para murid-murid. Artinya Roh Kudus akan membuat hidupmu menjadi hidup. Amin. Roh Kudus itu akan membuat hidupmu menjadi hidup. Saudara tidak akan haus lagi. Kalau saudara percaya Yesus, maka Roh Kudus yang saudara terima dalam hidup saudara, dan dia akan menolong saudara. Dia akan menghibur saudara. Dia akan mengajarkan segala sesuatunya kepada saudara. Dia akan mengingatkan saudara akan apa yang Yesus katakan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara selama ini dengar akan firman Tuhan. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tapi untuk itu kita harus belajar untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Kita itu gereja Pentakosta. Masa saudara bergereja di gereja Pentakosta, saudara tidak kenal Roh Kudus? Sangat sayang sekali. Kita harus belajar untuk membangun hubungan dengan Dia. Itu identitas kita sebagai menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Roh Kudus adalah pribadi roh, bukan roh setan, bukan roh tuyul, bukan roh genderuwo, wewe gombel dan lain sebagainya, tetapi roh kebenaran, roh penolong, roh yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara semuanya. Dia, Yesus akan semakin nampak di dalam hidup kita. Orang Kristen yang hidupnya membangun hubungan dengan Tuhan, yang nampak di dalam hidupnya bukan dagingnya lagi, tetapi yang nampak, yang keluar dalam hidupnya adalah pribadi Tuhan Yesus. Ya, amin. Sudah mengeluarkan Yesus dalam hidup kita? Yesus yang jadi semakin jelas dalam hidup kita, dan Dia yang akan mengatakan kepada kita apa yang Dia dengar dari Yesus. Roh Kudus itu akan memperkatakan, akan mengingatkan kepada kita hal-hal yang sudah dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya pelajaran ini menurut saya sangat penting sekali untuk kita mengerti sebelum kita lanjut ke depannya nanti ke dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ini kita kenalan dulu sama Roh Kudus. Minggu-minggu depan kita akan belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, 2 Korintus 13 ayat 14 berkata seperti ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan, perhatikan, Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini merupakan doa. Ini merupakan satu permintaan atau satu permohonan yang dinaikkan oleh Rasul Paulus di akhir daripada suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini keinginannya Rasul Paulus supaya jemaat di Korintus mengalami kasih karunia, mengalami the grace of God, mengalami kasih karunia Yesus Kristus, dan kemudian mengalami kasih Allah
salah satu syarat, kunci untuk kita bisa membuka pintu gerbang kerajaan surga. Amin. Untuk bisa membuka kunci gerbang kerajaan surga. Kalau kita dibesarkan, ya, dari kecil, ya, tentang setan dan lain sebagainya, saya kasih tahu kepada saudara, Roh Kudus jauh lebih powerful daripada wewe gombel. Roh Kudus lebih powerful daripada tempat-tempat katamu. Ada kami? Roh Kudus lebih powerful daripada setan, demit, jin levis, jin lea, apa lebih powerful Bapak Ibu Saudara. Gak ada itu setan-setan yang kekuatannya hebat dibandingkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada setan. Dan setiap Roh Kudus melakukan segala sesuatu, perhatikan, damai sejahtera Tuhan yang pasti saudara rasakan. Amin. Roh Kudus itu akan membuat kita damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi syak, tapi membuat kita damai sejahtera. Ada satu damai sejahtera Tuhan yang saudara rasakan, yang menyertai pekerjaan Dia. Ada satu ketentraman, dan kemudian saudara lihat bagaimana Yesus dipermuliakan di dalam semuanya itu. Di minggu-minggu yang akan datang, kita akan belajar hal-hal mengenai pribadi yang sangat dasar luar biasa ini, yaitu Roh Kudus. Dikatakan akan menyertai kita kemana kita pergi. Roh Kudus itu akan menyertai kita kemana kita pergi, dan akan diam di dalam kita yang percaya kepadanya. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia tinggal di dalam hidup kita. Kalau saudara percaya Yesus, saudara percaya Dia juru selamatmu, menerima Dia sebagai Tuhan Allah pribadimu, Roh Kudus akan diam di dalam saudara. Syaratnya percaya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saat itu juga Roh Kudus akan diam di dalam hidup. Dan saudara akan dengar suaranya. Saudara akan belajar untuk membedakan mana suaranya. Dan yang bukan, saudara tahu. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, saudara bisa membedakan mana itu suara Roh Kudus, mana itu bukan suara Roh Kudus. Itulah Dia. Karena tugasnya mengingatkan saudara. Makanya mulai hari ini saya dan saudara jangan bandel. Kalau diingatkan Roh Kudus jangan bandel. Jangan melawan Dia. Kita tidak akan punya kekuatan untuk bisa melawan Dia. Tugasnya mengingatkan saudara akan apa yang sudah pernah saudara dengar dari Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau saksikan kepada saudara, selama saya hidup, ketika saya percaya pertama kali kepada Tuhan Yesus, sampai pagi hari ini, saya mau saksikan kepada saudara selama saya hidup, saya melayani Tuhan, seringkali Roh Kudus mengingatkan saya. Mengingatkan saya akan sesuatu. Terlalu sering, bahkan ketika saya sedang mengalami sebuah pergumulan berat, ada di persimpangan jalan, mau lanjut atau tidak, Roh Kudus selalu ingatkan kepada saya, teguhkanlah hati, janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang ayat itu muncul ketika saya sedang menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin anak saya tidak tahu, istri saya tidak tahu dan tidak bisa menolong saya, siapapun tidak tahu. Ketika saya sedang ada sendiri di kamar saya hanya duduk ataupun bersandar di tempat duduk. Ada rasa putus asa melayani Tuhan, ada rasa jenuh melayani Tuhan, ada rasa bosan melayani Tuhan. Seringkali pengalaman-pengalaman pribadi saya bersama dengan Roh Kudus selalu mengingatkan. Kau diingatkan, apakah kau tidak percaya kepada? Apakah aku tidak bisa beriman? Bukan saudara saja yang merasa takut dan cemas akan masa depan untuk Bapak Ibu Saudara.
Saya juga punya rasa kecemasan juga di daging saya akan masa depan anak-anak saya. Seringkali saya doa pagi itu saya katakan, Tuhan, ini anak-anak saya. Mereka keturunan-keturunan imamat dan raja. Mereka suku Lewi. Keturunan suku Lewi, Imam Harun, imam besar. Tolong aku. Berikan damai sejahtera-Ku sebagai orang tua, supaya anakku juga melihat bahwa aku dipanggil dengan kuasa. Ada rasa takut juga loh Bapak Ibu Saudara. Apalagi pelayanan di daerah seperti ini, hanya ketemu matahari saja di situ aja. Tidak ada matahari yang lain selain Indo April. Tidak bisa kemana-mana. Saya belajar untuk mengerti tuntunannya itu bukan 1 hari 2 hari, melalui pengalaman. Di saat jalan sedang buntu, gimana nih caranya? Roh Kudus selalu menguatkan, Roh Kudus selalu mengingatkan. Saya belajar untuk mendengar suaranya. Tidak gampang mendengar suaranya Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang untuk mendengar suaranya. Perlu hubungan, perlu fellowship. Itu bukan 1 hari 2 hari, seumur hidup kita. Bukan berarti kalau kita sudah mengenal, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, terus hidup kita baik-baik. Tidak. Gelombang badai akan semakin besar, tantangan akan semakin besar. Justru disitulah kalau kita dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus, kita bukan hanya sekedar mengenal pribadinya sebagai seorang penolong, penghibur, dan mengingatkan segala satunya akan hidup kita, akan semua yang ada di dunia ini. Dia akan memampukan saudara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Saudara bisa katakan, Yesus itu baik. Amin. Yesus itu baik. Karena saya masih hidup dalam daging, saya bisa saja tidak mau mendengar suara Tuhan. Tidak mau. Apa engkau Roh Kudus? Aku udah capek-capek melayani. Aku udah doa pagi, siang, sore, malam mungkin. Aku udah bergumul, aku udah menahan, aku sudah menyanyikan. Bisa gak saya berontak seperti itu? Bisa. Siapapun bisa. Semuanya kita masih tinggal di dalam daging. Tetapi kalau kita belajar menundukkan hati kita, menjadikan Roh Kudus itu yang dominan, powerful di dalam hidup kita, maka yang letih dan yang lesu akan dikuatkan. Yang buta matanya akan masa depan, akan diceritakan dan diberikan masa depan dan kebenaran. Yang pincang kakinya untuk tidak bisa melanjutkan perjalanan akan diluruskan kembali supaya bisa berjalan kembali. Amen. Harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu. Dan tentunya Dia akan memimpin saudara di dalam kebenaran. Dia tidak akan memimpin saudara kepada yang tidak benar. Dia akan memimpin saudara kepada kebenaran. Dia akan menolong saudara untuk melakukan sesuatu supaya saudara tidak berjalan di jalan yang keliru. Dia akan menolong saudara untuk melakukan sesuatu yang benar. Dan saya yakin dan saya percaya hari ini saudara mulai mengenal siapa itu Roh Kudus. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya dipimpin oleh Roh Kudus, supaya identitas diri kita serupa dengan gambar wajah Allah ini tidak rusak. Amat yang rajani ada di dalam hidup. Sebagai seorang penyembah, saudara menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak cukup dengan mulut saja, tidak cukup dengan tangan saja, tapi dengan roh dan kebenaran. Makanya supaya roh saya dan roh saudara itu benar, hidup saya dan saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus.